Nah, pada zaman dulu, orang-orang belum mengenal sistem penanggalan, tidak seperti kita sekarang. Awal mula terbentuknya tahun baru Hijriyah adalah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Suatu ketika, seorang gubernur dari kota Basro membalas surat Khalifah Umar dengan menyatakan menjawab kalimat Tuhan yang tidak tertanggal. Sejak saat itu, Khalifah Umar berpikir, sepertinya umat Islam perlu nih punya penanggalan yang pasti. Jadi, para sahabat Rasulullah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab akhirnya berkumpul untuk melakukan musyawarah. Siapa yang tahu apa itu musyawarah? Teman-teman Al-Khwarizmi bisa menjawab? Jadi, musyawarah adalah sekumpulan orang-orang yang berada di satu tempat untuk melakukan rapat dan mengambil satu atau beberapa keputusan. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Bunda Suluh. Bunda Suluh kali ini akan melanjutkan cerita yang sudah disampaikan oleh Bunda Kian. Tadi Bunda Kian ceritanya sampai mana ya teman-teman ya? Sampai mana ya? Assalamualaikum. Oh Allah, Bunda Suluh sampai kaget. Nogin, kamu kenapa ada di sini? Halo teman-teman, halo. Namaku Nogin. Teman-teman, ini Papet namanya Nogin. Dia Papetnya Suluh. Nogin, kamu kenapa? Kok ikutan di sini? Bunda Suluh, teman-teman, aku boleh nggak kalau ikutan mendengarkan ceritanya? Boleh nggak teman-teman? Boleh nggak berarti? Apakah boleh Bu Haya Nogin ikut mendengarkan cerita? Boleh ya teman-teman, boleh ya. Boleh? Alhamdulillah. Boleh Nogin katanya. Saya thank you dong, terima kasih sama teman-teman, sama Bu Guru. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Guru, terima kasih. Sekarang Nogin duduk yang rapi ya. Dengarkan ceritanya, oke? Baik. Oh ya, tadi Bunda Kian udah cerita bahwa diadakan musyawarah. Nah, musyawarah ini dihadiri oleh banyak tokoh teman-teman. Banyak ulama terkemuka saat itu datang menghadiri musyawarah untuk menentukan awal penanggalan Islam. Si A usul ini, si B usul ini, si C, si D, banyak usulan yang keluar saat itu. Setelah melalui proses musyawarah yang lumayan lama prosesnya, alhamdulillah teman-teman, akhirnya tercapailah satu kesepakatan. Itu Nogin. Jadi para ulama, para tokoh saat itu menyepakati satu peristiwa yang akan dijadikan sebagai awal penanggalan Islam. Peristiwa apa itu teman-teman? Nogin, kamu tahu nggak peristiwa apa itu? Aku belum tahu. Bunda Suluh. Oke, Bunda Suluh kasih tahu. Peristiwa itu adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Bunda Suluh tanya ke Nogin. Nogin tahu nggak Rasulullah itu hijrahnya dari mana ke mana? Ayo, tahu nggak? Belum tahu? Nogin belum tahu teman-teman. Ada yang bisa jawab nggak? Rasulullah itu hijrahnya dari mana ke mana? Ayo. Mana? Iya, dari kota Mekah menuju mana teman-teman? Mana Nogin? Madinah. Betul sekali. Masya Allah, teman-teman Al-Khwarizmi jago-jago ya Nogin?
Iya, pinter-pinter. Nah, benar. Jadi, pada waktu itu para tokoh memutuskan bahwa awal penanggalan Islam itu dimulai ditandai dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Jadi waktu itu Rasulullah meninggalkan kota Mekah, teman-teman, dengan berat sekali. Karena kota Mekah kan kelahirannya Nabi. Itu. Jadi dengan berat hati beliau meninggalkan Mekah menuju kota Madinah. Zaman dulu namanya belum Madinah, teman-teman. Namanya Yasrib. Kota Yasrib. Kemudian barulah sekarang dikenal dengan nama kota Madinah. Begitu ya Bunda? Iya, begitu ceritanya. Jadi kenapa sih peristiwa hijrah itu dipilih sebagai awal penanggalan Islam? Menurut Khalifah Umar, agar mudah diingat teman-teman. Jadi mudah diingat sebagai tonggak sejarah Islam. Karena hijrah itu menggambarkan antara hak dan yang batil, menggambarkan kebaikan, hijrah dari kejahatan menuju kebaikan, dari yang buruk menuju yang baik-baik. Begitu Nogin. Iya, sekarang Nogin mulai tahu. Nah, teman-teman, untuk cerita selanjutnya akan diteruskan oleh Bunda Aira ya. Kita gantian ceritanya, begitu. Jadi kamu tahu gak sih Sali, keistimewaan bulan Muharram? Tapi kita mulai dulu. Bulan Muharram itu sama seperti bulan Januari loh. Sama seperti bulan Januari. Maksudnya Bun, ada yang tahu gak teman-teman maksudnya Bunda Aira itu apa? Maksudnya bulan Januari dengan bulan Muharram itu merupakan sama-sama bulan pertama di awal tahun. Nah, kalau Januari itu merupakan awal bulan di tahun Masehi. Sementara kalau Muharram merupakan awal tahun di tahun Hijriah. Serius Bun, samaan. Iya, betul sekali. Nah, ada lagi. Sandi kalau mau tahu, ada keistimewaan di bulan Muharram ini. Apa tuh Bun? Nah, teman-teman, kalau nanti kalian sudah lihat tanggalan nih, lihat kalender, sudah di tanggal 9 dan 10 Muharram, jangan lupa berpuasa ya. Apa puasa? Kan bukan bulan Ramadan Bun, kenapa harus puasa lagi? Sali, berpuasa itu gak hanya di bulan Ramadan teman-teman. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud. Nah, kalau yang ini namanya puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Iya, puasa Tasu'a itu di tanggal 9 Muharram dan puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Jadi kalian harus berpuasa, nggak harus sih, tapi dianjurkan untuk berpuasa. Karena nanti kalau kalian berpuasa teman-teman, tahu nggak, kalian akan mendapatkan hadiah. Hadiah, wow, kalau hadiah itu saling mau tuh Bun, saling mau kan? Nah, hadiahnya apa tahu nggak? Apa Bun? Hadiahnya nanti dosa-dosa kecil kalian selama 1 tahun itu akan diampuni sama Allah. Masya Allah Bun, serius? Iya Sali, nanti kamu dosa-dosanya bisa diampuni sama Allah. Ya Allah Bun, Sali jadi pengen berpuasa deh. Ayo teman-teman, kita puasa sama-sama ya, biar Sali lebih semangat nanti. Oke? Nah, betul kata Sali, kalau kita mengerjakannya bersama-sama, kita jadi lebih semangat. Bener gak Sali? Betul Bun. Nah, selanjutnya nih teman-teman, tahu gak sih, di bulan ini karena dia awal tahun, kalian tahu gak, biasanya di tahun baru Masehi ini ada kembang api nih, ada perayaan-perayaan, ada orang-orang yang pesta pora. Nah, justru di tahun baru Hijriah ini kita harus menyikapinya secara berbeda. Maksudnya lagi Bun, kita nggak boleh pasang kembang api. Biasanya sih nggak ada kembang api di Muharram, tapi orang-orang biasanya malah keliling kampung. Oh ya, iya, keliling kampung bawa obor. Wah, seru banget. Kalau nggak ada pandemi gini,
Bunda akhirnya mau deh kita keliling kampung sama-sama, kita bawa obor, kita sholawat, kita bertakbir, bertasbih. Wah pasti seru banget. Serius Bun, wah seru banget tuh kalau kita rame-rame kayak begitu. Ya betul sekali. Nah karena itu di tahun ini kamu jangan lupa untuk bermuhasabah. Jangan ingat senangnya aja. Kita harus menyikapi tahun baru Muharram ini dengan sangat bijak. Bijak, iya. Kamu harus bermuhasabah. Kamu inget tuh kesalahan-kesalahan kamu dulu tuh apa, kebaikan-kebaikan apa yang sudah kamu lakukan. Kira-kira apa lagi yang belum kamu capai di tahun sebelumnya. Nah, ayo di tahun baru Muharram ini kalian harus semangat untuk jauh lebih baik lagi. Jauh lebih baik lagi. Iya. Kita menutupi kekurangan dan kesalahan-kesalahan di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Lebih banyak, benar? Iya, lebih banyak lagi. Jadi salah satunya dengan cara berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram dan banyak-banyak mengasihi anak yatim. Oh begitu ya Bun. Oke lah kalau gitu Bun. Sali akan berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan Sali akan banyak mengingat diri Sali, kesalahan yang belum sudah Sali lakukan dan kebaikan-kebaikan yang belum Sali lakukan. Sali akan berjuang untuk menjadi lebih baik lagi bersama dengan teman-teman Sali kelas SD 1. Betul kan teman-teman? Semua mau kan berjuang sama Sali? Ayo kita berjuang. Ayo kita semangat untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi di tahun ini. Ayo teman-teman semangat. Oke Bun, kita semangat ya Bun. Oke deh. Jangan lupa ya teman-teman puasanya dan terus-terusan mengingat diri dan bermuhasabah supaya kita menjadi